Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hazizah, NIM 1931084. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang permintaan dan penawaran agregat dalam ekonomi Islam. Nah, di sini mata kuliah saya yaitu Ekonomi Makro Islam yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Fauzi ME. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dapat ditampilkan dengan menggunakan kurva atau tabel yang menunjukkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibeli secara kolektif pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslop negatif. Yang pertama, efek kejayaan. Efek kejayaan ini yaitu biaya yang digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Keduanya memiliki satu hubungan yang positif. Selanjutnya, dampak harga bunga. Efek harga bunga ditentukan karena perubahan tingkat harga mempengaruhi harga bunga. Efek ini mempengaruhi produksi dan investasi. Selanjutnya yaitu efek pembelian asing. Jumlah ekspor dan impor dalam suatu ekonomi tergantung pada harga domestik dan asing. Selanjutnya yaitu kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat dalam perekonomian. Sifat kurva permintaan agregat ini yang menurun disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, selanjutnya pengertian penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Atau dengan kata lain, penawaran agregat merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Nah, selanjutnya di sini yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek. Kurva penawaran agregat dalam jangka pendek ini mempunyai kemiringan ke atas. Jika keuntungan meningkat, lebih banyak output agregat yang akan dihasilkan dan jumlah output yang ditawarkan akan meningkat. Jika keuntungan menurun, lebih sedikit output agregat yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang. Jumlah output yang dapat dihasilkan dalam perekonomian dalam jangka panjang ditentukan oleh jumlah modal dalam perekonomian, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dalam tingkat pengerjaan penuh. Beberapa pengangguran tidak dapat dibantu karena pengangguran bersifat friksional ataupun struktural. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Jika biaya produksi suatu output meningkat, keuntungan atas suatu unit output menurun, dan jumlah output yang ditawarkan pada setiap tingkat harga menurun. Kesimpulannya di sini yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri ketika biaya produksi meningkat dan ke kanan ketika biaya menurun. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pergeseran kurva penawaran jangka pendek. Yang pertama yaitu tingkat kekuatan pasar tenaga kerja. Yang kedua, perkiraan tingkat harga. Yang ketiga, dorongan upah. Dan keempat, perubahan biaya produksi yang tidak berubah.